فأتيت إلى حبيبي فحدايا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغيره وتعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأسره اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Teteh apa kabarnya Bun? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Jazaka apa kabarnya Jazaka? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ini wanteri sekarang mah pinter ya. Harus semangat kayak ibu-ibu. Alhamdulillah. Dan pemirsa juga di rumah apa kabar Anda semua ya? Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita ketemu lagi di Cahaya Kolbu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia selalu. Dan kalau yang ada yang lagi sedang tertimpa musibah, kita doakan ya. Semoga Allah segera memberikan jalan yang terbaik, jalan keluar yang terbaik untuk Anda. Baik, hari ini seperti biasa di Cahaya Kolbu kita akan sama-sama bertolabul ilmi ya. Kita juga sama-sama mohon maaf memberikan ucapan salam dulu kepada baginda kita semua, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabat, keluarga juga para sahabatnya, semoga tersampaikan. Semoga juga kita akan menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bunda kenal dengan Rasulullah? Kenal nama aja kita mah kali ya, aduh Masya Allah. Tapi begitu luar biasanya sosok seorang nabi, seorang rasul yang selalu kita cintai, selalu kita ucapkan salamnya. Kita cita-cita tertinggi kita memang mendapatkan syafaat atau pertolongan dari beliau nanti ya Bun ya. Baik ya, kalau Jazaka gimana, sudah mengenal Rasulullah dengan baik sosok beliau ini? Secara tauladan, Iya. secara kenabian Rasulullah,
kita kenal tapi kata Teh Devi Iya. belum pernah bertemu. Wah, Mudah-mudahan rindu kita kayaknya dapat gitu ya. syafaatnya, Teh. Nah, itu dia, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan ngobrol tentang tugas dan fungsi kenabian gitu ya. Seperti apa sebetulnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang nabi? Banyak sebetulnya ya nabi itu ya. Tapi yang harus kita ketahui ada 25 orang gitu. Tapi sesungguhnya banyak sekali, bahkan mungkin ribuan rasul dan nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Nanti sebelum membahas tentang ini, saya mau kenalan dulu sama Bunda yang ada di studio. Karena hari ini kita hijau semua ya. Bun, mangga kenalan dulu Bun. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani dari Majelis Taklim Cinamon Syariah. Kami yang hadir hari ini mewakili para jamaah yang biasa melakukan kajian rutin 1 bulan 1 kali di salah satu butik hotel syariah di Bandung di Jalan Setiabudi. Oh, alhamdulillah ya Teh ya. Ini tapi dari banyak tempat ya datangnya ke satu itu ya. Banyak kegiatannya apa aja Teh? Kami biasa melakukan tolabul ilmi dan melakukan kegiatan bersama disabilitas. Oh, ada juga kegiatan bersama teman-teman yang disabilitas. Masya Allah, hatur nuhun pisan ya Teteh ya. Baik, ya pemirsa, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol tentang fungsi dan tugas dan fungsi kenabian ya. Narasumber kami hari ini seorang ustadz yang luar biasa kalau menjelaskan sesuatu itu membuat kita begitu mudah mencerna, kemudian kita juga menjadi mengerti gitu ya. Dan selalu dibarengi dengan apa ya, ini rujukannya tuh kemana gitu. Jadi selalu beliau itu menyampaikan dasarnya apa, landasannya apa gitu ya. Narasumber kita hari ini ada Kiai Haji Atusludin Mubarak MSy. Kalebat Pak Ustadz? Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijau semua ini. Tuh kan hijau juga hari ini. Hijau itu dekat dengan kematian. Iya. Karena makom Rasul juga hijau. Kubahnya itu hijau. Dominan hijau. Katanya di surga juga hijau. Alhamdulillah. Masya Allah ya Bun ya. Semoga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang dipanggil oleh pintu-pintu surga itu. Siap. Aduh, Masya Allah. Baik Kang Ustadz, nanti kita ngobrol tentang tugas dan fungsi kenabian ya. Siap. Seperti apa? Bunda kalau mau tanya boleh. Langsung aja sama Ustadz, jangan tanya sama saya. Maka Kang Ustadz silakan duduk ya. Iya, ini tadi kan saya sudah sampaikan Ustadz, bahwa yang namanya Rasul, namanya Nabi di muka bumi ini, memang sih kita juga mengetahuinya 25 orang. Siap. Tapi kan sesungguhnya itu banyak gitu ya. Banyak gitu yang nanti mungkin kita bisa tanya sebetulnya berapa banyak sih Nabi dan Rasul yang ada di muka bumi ini gitu ya. Ustadz ya, ini kalau kita kemudian juga melihat sosok seorang baginda Rasulullah yang begitu istimewa. Kedudukannya seperti apa dibandingkan dengan Nabi dan Rasul yang lain? Mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Daramang Ibu. Wah, ini luar biasa calon-calon bidadari surga ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita akan diskusi tentang tugas dan fungsi Rasul. Nah, tadi Teh Depi sudah mengungkapkan memang Nabi kita itu Nabi yang sangat istimewa. Dan yang perlu kita yakini bersama bahwa setiap umat itu memiliki Nabi. Nah, jadi setiap umat itu memiliki Nabi. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 36 misalnya. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula. Nah, jadi Allah itu mengutus terhadap setiap umat itu seorang rasul. Nah, tugasnya ani budullaha wajtanibut togut. Itu dua saja yang intinya. Yang pertama supaya beribadah kepada Allah dan yang kedua supaya ya membenci togut. Nah ini dan jumlahnya sangat banyak. Kalau saya lihat dalam hadis Sahih Bukhari misalnya Nabi itu ada 124.000. Nabi 124.000 Nabi itu ada 124.000. Nah kemudian Rasulnya itu ada 315. Nah jadi Rasul itu 315. Sebentar Ustaz, Ya. Bedanya Nabi dengan Rasul itu apa? Nah jadi kalau Nabi itu seseorang yang diutus oleh Allah tetapi dia tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Makanya mungkin ibu atau teman-teman Jajaka senang dengar Nabi Khidir. Nah ini fenomenal sekali setelah dia meminum Bahrul Hayat sehingga Allah memberikan satu keluar biasaan bisa panjang umur. Wallahu alam beliau di mana
tetapi sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa beliau itu masih ada. Tapi tidak ada pengikutnya atau bagaimana? Nah, tidak ada pengikutnya. Tidak ada umatnya ya? Nah, jadi kalau Nabi itu ada nanti yang ke surga tanpa pengikut. Karena memang beliau hanya diberikan ilmu, risalah, tetapi tidak mesti menyampaikan. Nah, kalau Rasul itu diberi tugas, ya risalah dan wajib mengajak kepada orang lain. Nah, itu ada 315 Rasul itu. Tapi tidak semuanya wajib hafal. Yang wajib hafal itu hanya 25 saja. Nah, ini ingat Bu ya, jadi ini wajib hafal. Jadi saya tidak mau nanti jamaah Cahaya Kolbu masuk neraka gara-gara tidak hafal Nabi yang 25. Coba kita tes jazak. Coba cek hafal aja tidak? dulu. 25 Coba. Nabi. Nah, Ibu coba nomor 1 Nabi siapa? Adam. Nabi Adam. Nomor 2 Nabi Idris. Nomor 11 Kan ada lagunya ya. Jadi, Adam, awas harus Idris, gitu. hati-hati. Siapa tahu nanti begitu ngetes di sananya itu tidak berurutan. Nah, ini untung yang wajib itu TDP cuma 25. Iya. Nah, tidak 315 atau tidak 124.000. Bayangkan kalau ibu harus menghafal Nabi sebanyak 124.000, ya ini luar biasa. Nah, ini makanya jadi setiap umat sudah Allah sediakan Rasulnya. Ya, jadi umat Nabi Adam ada umatnya, Idris juga sama, Nabi Isa misalnya Bani Israel. Nah, kita ini termasuk istimewa. Karena apa? Karena Rasulullah SAW diutus dilahirkan di Arab dan di Mekah dan Madinah, tapi risalahnya berlaku untuk seluruh dunia. Ya, termasuk kita yang ada di Indonesia masuk cakupannya menjadi umat Rasulullah SAW. Nah, ini kayak gitu tadi Seperti itu bilang. ya Ustaz, sebetulnya gini ya, Nabi Muhammad itu apakah memang betul beliau itu seorang nabi terakhir yang diutus oleh Allah? Karena mungkin sekarang banyak sekali ya Bunda ya, di akhir zaman ini fenomena-fenomena yang menjadi timbul pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menjadi disalahgunakan itu. Iya, baik. Nah, ini memang yang jadi alasan kadang-kadang memang di firman Allah ada kan wa ismu Ahmad. Itu kan. Nah, ini harus kita ketahui bahwa Nabi ini memiliki nama yang banyak. Nah, Nabi ini memiliki nama yang banyak. Hanya dalam sabda Rasul yang sahih itu 5 saja yang paling pokok. Yang pertama itu dalam hadis itu dikatakan Anna Muhammad, wa Anna Ahmad, wa Anna Mahi, wa Anna Al-Hasir, wa Anna Akib. Nah, itu nama asli Rasulullah. Yang pertama Muhammad. Nah, karena beliau memang sosok yang terpuji, ya maka disebut dengan panggilan Muhammad. Ya, kemudian Ahmad. Nah, di dalam Al-Qur'an kadang-kadang Rasul dipanggil Muhammad. Misalnya Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu asidda'u alal kufaru hamma bainahum. Itu langsung kalimat Muhammad. Nah, kadang Ahmad seperti yang tadi. Nah, jadi Ahmad pun sama, ya orang yang terpuji. Kemudian yang ketiga itu namanya Mahi. Ibu terang Mahi? Cekap. Naon ai Mahi? Cekap. Lain, itu Mahi Sunda. Kalau di bahasa Sunda Mahi itu cukup. Nah, tapi kalau Mahi di dalam bahasa Arab itu adalah yang menghapus. Karena Rasulullah SAW yang menghapus kemusyrikan, bahkan umat Rasulullah SAW dengan syafaatnya bisa dihapus kesalahannya. Jadi misalnya kita ketika meninggal dunia ada kesalahan, dengan syafaat Rasulullah itu bisa dihapus. Makanya beliau Al-Mahi, ya, yang menghapus. Yang ketiga Al-Hasir, yang mengumpulkan. Ya, karena nanti kita, siapapun kita, keluarga siapapun, insya Allah ketika nanti di alam mahsyar itu akan dikumpulkan. Nah, komandan utamanya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga Al-Aqib. Al-Aqib itu yang menutup. Nah, itu mungkin. Ada juga yang Al-Amin. Al-Amin itu ya. Nah, terus kalau di kitab As-Shalawat wal Aurad misalnya itu ratusan. Ya, Rasul kadang dipanggil dengan Al-Amin. Kadang dipanggil dengan Mustafa. Ada juga Mujtaba. Ada Nabiyil Mukhtar. Itu sepertinya bukan dari beliau sendiri, tetapi julukan. Nah, julukan daripada sahabat termasuk orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy kan menyatakan padahal tidak beriman.
Dan Rasul pun belum diutus menjadi Rasul, tetapi sudah menyatakan bahwa Rasul itu al-amin, orang yang jujur dan bisa dipercaya. Tapi kalau ibu kelihatannya masih ada yang suka bohong. Nah, saya boleh cek aja gini, Bu. Ibu suka nyuci celana suami? Sok rajin nyuci lancingan saroge? Nah, sok dikodokan pesak natara. Pami aya 500 ribu dikasih salakikan diamankan. Tuh kan betul. Diamankan Pak Ustadz itu. Diamankan. Berarti memang ini muka-muka pendusta. Nah ini kan, tapi kalau Rasulullah itu al-amin. Iya. Ya al-amin. Nah itu kalau yang banyak, di luar yang 5 tadi, itu bukan pernyataan Rasulullah SAW, tetapi lakob. Julukan yang diberikan kepada Rasulullah dari para sahabat, termasuk orang kafir. Tidak ada yang memberi julukan kepada Rasulullah itu nama yang jelek, tidak ada. Sekalipun kafir Quraisy kan julukan kepada Rasul Al-Amin, itu tidak. Ya inilah keistimewaan daripada Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Jadi sebetulnya julukan baginda Rasulullah itu begitu banyak. Jadi jangan heran lagi ya Bunda dan juga pemirsa di rumah kalau kemudian ketika kita membaca Al-Quran ada sebutan Ahmad di situ ya. Jadi itu tetap namanya beliau ya, julukan untuk beliau, bukan Ahmad yang lain. Iya. Nah itu yang harus kita tekankan ya. Baik, ini betul-betul ya baginda Rasulullah adalah nabi terakhir. Karena begini loh Kang, sekarang itu suka ada tiba-tiba muncul ya Bun ya orang-orang yang ngaku saya sebagai nabi, cina gitu. Nah yang seperti itu kan ya memang secara duniawi juga sudah kita singkirkan tuh jauh-jauh ya, begitu ya. Yeah. Nah kalau kita kemudian lihat lagi, sebenarnya Allah itu menurunkan nabi atau rasul kalau untuk satu kaum tersendiri itu fungsi yang paling utama tuh untuk apa sih Kang? Ya seperti dalam yang tadi kan tugas dengan fungsi kan mungkin satu hal yang agak berbeda. Yeah. Ya nanti fungsi kita, karena kalau fungsi itu sangat banyak sekali. Kali tugas Rasulullah SAW itu sederhana sih. Semua nabi, bukan Rasul saja. Semua nabi itu ani budullaha wajtanibut togut. Ya mengajak kepada orang supaya beribadah, menyembah Allah dan menghindari togut. Togut itu ya, setan togut itu ya iblis. Makanya hati-hati, saya pernah juga ada penceramah yang begitu menggebu-gebu, yang di luar kelompoknya itu adalah togut. Itu salah, hati-hati. Ya, jadi kita tidak boleh memiliki keyakinan takfiri. Takfiri itu siapa yang di luar kelompok dia berarti orang kafir. Itu alhamdulillah kemarin saya 49 itu sadar semua dan kembali kepada pangkuan NKRI. Ya, setelah dia menyatakan memang saya itu Pak, jangankan orang non muslim. Orang muslim saja kalau enggak sekelompok dengan kami itu adalah kafir dan halal darahnya. Makanya beliau itu punya keyakinan bahwa semua barang di luar kelompoknya menjadi halal. Nah ini kan bahaya, makanya tugas Rasulullah itu ani budullah. Ya, kalau di dalam keterangan yang lain kan antusrik billah, itu kan. Jadi jangan sampai musyriknya. Togut ini adalah iblis dan kelompok-kelompoknya. Nah, itu tugas Rasul yang pertama itu, sehingga Rasulullah SAW menyatakan umirtu an uqatilanas hatta yaqulu la ilaha illallah. Nah, kata Rasulullah, aku diperintah oleh Allah umirtu an uqatila. Itu kalau dalam bahasa kerasnya itu adalah membunuh. Itu kan perang. Saya diutus oleh Allah untuk memerangi orang supaya semuanya mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah ini ani budullah. Itu tugas utamanya daripada Rasul, semua Rasul. Ya, Nabi Adam juga sama. Ya mengajak orang menyembah Allah, menghindari daripada togut. Ya termasuk nabi-nabi selanjutnya juga. Nah, baik ya Pak Ustadz, kita harus break dulu sebentar. Nanti selepas selingan kita akan lanjutkan lagi ya. Ya pemirsa tetap bersama kami, nanti selepas selingan yang satu ini kita lanjutkan lagi. Masih tetap bersama di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu.
tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan lagi masih di Cahaya Kalbu hari ini, masih membahas tentang tugas dan fungsi kenabian ya. Bersama narasumber kami ada Kiai Haji Atusludin Mubarok MSY. Tadi sudah disampaikan Nabi, Rasul itu ternyata banyak sekali gitu ya, sampai ribuan. Dan yang memang yang harus kita ketahui itu ada 25 orang. Nah bahkan juga ada Nabi yang sampai sekarang ini sebetulnya masih ada ya. Wallahu a'lam bishawab, beliau ini ada di mana. Baik, kita lanjutkan lagi ya Bunda ya. Masih semangat ya di Cahaya Kalbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Iya baik, sekarang saatnya Bunda Teteh yang mau tanya, boleh silahkan. Yuk. Iya silahkan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Yeni dari Majelis Taklim Sinamon Syariah. Izinkan saya bertanya, apakah betul Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya Nabi terakhir? Karena pada zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi. Dan dalam Quran apa dan surat apa, ayat berapa, bahwa menandakan bahwa Rasulullah itu adalah Nabi terakhir? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya tadi ditegaskan lagi sama Teteh. Oh iya. Iya. Baik, terima kasih Ibu ya. Mudah-mudahan keberkahan menyertai Ibu sekalian. Ya, tentang pernyataan Allah bahwa Rasulullah SAW Nabi terakhir memang betul adanya. Nah, itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Itu tegas sekali. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Nah, walakin Rasulullah wa khotaman nabiyyin. Nah, itu pernyataan Allah langsung di dalam firman-Nya, bahwa jangan disangka bahwa Rasulullah itu adalah seorang bapak dari seorang lelaki. Walaki Rasulullah, tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa khotaman nabiyyin, yang menjadi penutup dari semua nabi. Nah, jika jangankan sekarang, itu kan nama nabi yang ya beragam sih di Indonesia, cukup kreatif juga. Nah, dari zaman dulu ketika Rasulullah SAW wafat, itu diangkatlah delegasi yang menjadi penerus Rasul itu Sayyidina Abu Bakar. Nah, tugas beliau yang pertama itu selain daripada masalah zakat yang waktu itu orang sudah banyak yang tidak mau bayar, itu diantaranya adalah ya memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Diantaranya adalah Musailamah. Musailamah ya, karena mengaku nabi, itu bukan Ahmad. Kalau yang sekarang kan ada yang ngaku nabi namanya Ahmad. Nah, itu bukan ya. Jadi Musailamah itu makanya diberi gelar Al-Kadzab. Ya, Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab itu adalah seorang pembohong besar. Nah, itu sampai dibunuh saat itu, diperangi karena umatnya sudah banyak. Jadi jangan aneh nih Jejaka sama ibu yang hadir di sini, kalau yang ngaku nabi banyak pengikutnya. Nggak usah aneh. Iya benar. Itu dari dulu. Musailamah itu sampai punya umatnya banyak dan perang sama pasukannya Abu Bakar saat itu. Ya, dan mereka memang terbunuh. Selepas Musailamah banyak terus. Ya, kayak di kita misalnya di Indramayu ada yang ngaku nabi. Di Garut juga ada yang ngaku nabi. Yang lebih heboh itu kan di Bogor misalnya Ahmad Musaddiq misalnya, itu sangat rame. Bahkan di Indonesia jangankan nabi, malaikat saja ada yang ngaku. Itu di Jakarta kan, di Jakarta kan ada perempuan yang ngaku nabi. Bahaya kalau ada yang ngaku malaikat. Bahayalah kalau malaikatnya perempuan, kan kena menstruasi. Berarti ketika men kan nggak boleh masuk masjid, sementara harus bagiin rahmat di dalam masjid. Ya akhirnya selama menstruasi kan rahmat di stop. Ya berarti itu kan tidak masuk akal, tidak logik. Nah itu Bu ya, jadi harus yakin bahwa Rasulullah SAW adalah
nabi terakhir sebagaimana Allah sendiri yang menyatakan di dalam Al-Qur'an. Tidak ada nabi, itu yang ada adalah penerus para nabi. Ya, kalau penerus para nabi itu boleh perempuan. Ya kan? Boleh, kalau penerus para nabi itu boleh perempuan. Karena ya pernyataan Rasul kan, al ulama warasatul anbiya. Nah, kalau ulama kan tidak hanya laki-laki, banyak kalangan perempuan yang jadi profesor, yang jadi doktor dan ahli di berbagai ilmu itu banyak. Jadi kalau nabi itu harus laki-laki. Tetapi kalau penerus para nabi, mungkin di antara ibu ada juga yang ahli waris para nabi. Gitu Bu ya? Iya. Jadi jangan sampai ada keyakinan terhadap propaganda nabi setelah Rasulullah SAW. Tidak akan ada selamanya. Baik ya, itu tuh sudah Ya, kan sudah tadi jadi nama Rasul itu kan banyak. kata Rasul al-akib. Ya. Nah, al-akib itu artinya penutup. Oh. Nah, jadi bukan. kata Rasul kan, ana Muhammad, ana Ahmad, ana Mahi, ana Hasir, ana Akib. Ya, saya ini Akib karena memang penutup kerisalahan. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Baik ya, seperti itu Bunda ya. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Yuk, iya, silakan Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Fitri dari Majelis Talim Cinnamon Syariah. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apa fungsi Nabi Muhammad untuk umatnya? Oh iya, baik. Terima Ya. kasih Pak Iya. Ustadz. Baik. Bangga haturun. Kalau tadi tugas ya. ini Nah, fungsinya tadi kan sekarang. kalau tugasnya itu menggiring manusia supaya bersahadah, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, dan untuk mengingkari togut. Itu tugas pokok beliau. Nah, lalu fungsinya seperti apa? Nah, ini bisa jamaah baca di Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Itu sangat luar biasa sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubassira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Nah, ini adalah fungsi daripada Rasul. Ibu paham? Enggak paham Ustaz. Paham? Belum paham. Belum paham. Belum lancar bahasa Arab? Belum. Astagfirullah. Coba ibu jalan-jalan ke Mekah. Tuh anak 7 tahun aja ngobrol sudah bahasa Arab. Ya, Hari ibu nini tuh belul bahasa Arab. Nah, ini dalam firman Allah jelas sekali. Tugasnya Rasulullah itu sangat jelas. Fungsi maksudnya. Fungsinya. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka. Wahai nabiku, sesungguhnya aku mengutus kamu syahida. Yang pertama itu TDP sebagai saksi. Saksi. Nah, sebagai saksi. Jadi Rasulullah SAW nanti di akhirat akan menjadi saksi bagi umatnya di hadapan Allah. Ini sebagaimana dikisahkan ketika pamannya lagi sakaratul maut, ya Abu Thalib itu lagi sakaratul maut, Rasul datang. Di sampingnya sudah ada Abu Jahal dan konco-konconya. Kata Rasulullah, ya amikul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Tuh ashadu bika laka yaumal kiamah. Tuh setidak-tidaknya aku yang akan menjadi saksi di hadapan Allah atas pernyataan paman. Ya, berarti kalau pamannya mengucapkan la ilaha illallah berarti dia beriman kepada Allah. Nah, ternyata si Abu Jahal ngomong atargobu millata Abdul Muthalib. Apakah engkau membenci agama nenek moyang kita? Itu. Jadi kalau dalam bahasa kita diolok-olok, gengsilah Muhammad anak kemarin. Masa mau diikuti? Kita punya nenek moyang yaitu Abdul Muthalib. Maka dipaksa oleh Rasul, kul terus la ilaha illallah kul, tidak pernah. Ini akhirnya turunlah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, karena hidayah akan diberikan kepada orang yang aku pilih. Maka Rasulullah itu berhenti. Tapi kata Rasul, saya tidak akan pernah berhenti memohon ampunan untuk pamanku. Itunya setidak-tidaknya aku punya syafaat. Mudah-mudahan syafaatku bisa
bermanfaat kepada pamanku. Makanya Abu Thalib walaupun tidak iman, itu syafaat Rasul itu nyampe kepada beliau berupa apa? Jadi nanti di akhirat dalam hadis sahih itu nanti api neraka itu sampai mata kaki. Tapi yang bunyinya di otak. Nah, jadi itu Panasnya paling ke ringan. dalam, paling ringan. Paling ringan di neraka itu Astagfirullahaladzim. Abu Thalib, kata Rasulullah, karena syafaatku. Jadi dibakar sampai mata kaki, nerakanya nggak ke badan, nggak. Cuman dicetek di bawah aja. Tapi, nah di sini. Ngagolaknya di dulu, Bu. Yang menggolaknya itu di sini. Menggolak. Ya, silakan Ibu boleh Oh, pilih silakan. kalau mau seperti itu, ya jangan ikuti Rasul. Itu berarti ikuti orang yang seperti itu bahaya. Itu Jangan tuh yang pernah paling melamun. ringan, yang paling ringan ya. Itu yang paling ringan. Ya mudah-mudahan kita dihindarkan ya. Amin, amin ya Allah. Nah, ya karena Allah, amin. jangan pernah melamun asawiyos abdi makana raka sampean asal awak we di surga. Ya buktinya itu Abu Thalib dikasih ringan siksanya, tapi yang bunyinya di otaknya ini. Lalu Kang Ustadz gini, gimana caranya biar kita juga bisa mendapatkan syafaat Rasulullah nanti? Nah. Ya artinya kita tidak, kalau bisa tidak mampir dulu ke neraka Iya, ya, tidak iya, dibersihkan iya, dulu baik. ya, jadi langsung aja. Insya Allah nanti kita kupas dalam fungsi munir siroja muniro. Nah, karena fungsi Rasul ada siroja muniro. Ini yang baru yang pertama, fungsinya itu adalah syahida. Nah, jadi untuk menjadi saksi. Ya siapa yang disaksikan oleh Rasulullah SAW berarti dia termasuk orang yang bahagia. Ya. Ya, yang tidak disaksikan berarti itu orang yang celaka. Ya, jadi insya Allah kalau orang yang sudah bersahadah itu akan disaksikan oleh Rasulullah. Yang kedua dan ketiga mubassiro wa nadhiro. Nah, ini fungsi Rasul yang kedua ketiga itu mubassiro wa nadhiro, pemberi kabar baik, pemberi peringatan. Nah, ini makanya dakwah. Nah, Rasulullah itu tugasnya dakwah, memberi kabar baik, memberi peringatan. Dakwah Rasulullah SAW itu selalu TDP linta lahum. Enak didengar, sejuk, tidak pernah menyinggung orang. Kalau ada sahabat yang salah, tidak pernah Rasulullah itu menyalahkan di tempat umum. Selalu di belakang layar. Ya. Itu kan selalu di belakang layar. Tidak pernah dalam sejarah Rasul memarahi seseorang yang salah. Itu kan termasuk ketika ada orang yang ketika Rasul berjamaah makan daging onta, ya setelah wudhu beres makan daging onta, Rasul ngajak wudhu kembali. Nah sampai sahabat punya keyakinan makan daging onta itu membatalkan wudhu. Baik, Nah. sekedap kita harus lihat lagi. Ini sampai daging onta judulnya ya pemirsa ya. Baik, tetap bersama kami pemirsa, kita setelah selingan yang satu ini akan kita lanjutkan lagi masih di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Baik pemirsa, masih membahas tentang tugas dan fungsi kenabian ya. Bersama narasumber kami hari ini ada Kiai Haji Atus Ludin Mubarok MSy. Tadi ada yang sempat tergantung karena lagi membahas tentang fungsi dari seorang nabi itu seperti apa gitu ya. Ada yang menggantung karena lagi menikmati daging unta kemudian berwudu. Kita lanjutkan dulu ya Pak Ustadz ya, maka silakan. Baik, ketika selesai maka kata Rasulullah SAW, wudu dulu yuk. Jadi semua wudu. Ya.
sambil dalam hati para sahabat itu bingung. Kan kami sudah wudhu, kenapa harus wudhu lagi? Berarti makan daging onta membatalkan wudhu. Itu sampai sekarang ada yang punya keyakinan ke sana. Nah setelah itu maka Rasul wudhu semua, kemudian melakukan sholat. Di luar itu ternyata Rasul menyatakan kepada salah seorang sahabat, tadi aku dengar si A itu kentut. Supaya tidak malu maka aku ajak semuanya wudhu lagi. Tuhnya kalau diurang mau anu hitut kira-kira ditutupi atau disengserikan? Ditutupi, kalau di mobil langsung ditutup semua. Jadi bedanya Nabi dengan kita itu seperti itu. Jadi Rasul itu begitu hati-hati. Rasul dengar, waduh ini kentut. Kalau misalnya orang lain pada ini, jadi akan malu dia. Makanya yuk kita wudhu bareng-bareng. Itu dakwahnya Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sangat luar biasa. Tidak pernah kasar. Makanya ya saya kalau ngaji waktu di atas panggung tidak pernah menyinggung orang, tidak pernah berkata kasar. Kan memang Rasulullah seperti itu. Itu kan. Nah jika ada misalnya mubalik kita yang tipikalnya ya jauh dengan Rasulullah. Nah itu perlu dikasih nasihat. Perlu diluruskan. Ya kan banyak kan. Ya banyak kan misalnya, wah kalau menyalahin orang itu, wah luar biasa. Itu bukan tipikal dakwah daripada Rasulullah SAW. Rasul selalu lita lahum, lemah lembut, bijak, tidak pernah menyinggung perasaan orang. Dan selalu beliau musyawarah ketika ada persoalan. Nah ini wada'iyan ilallahi biidnihi, sama. Ya mengajak kembali. Tadi yang ditanyakan oleh TDP, bagaimana dengan syafaat Rasulullah supaya kita ya tidak tergolong orang yang ahli neraka. Nah maka fungsi Rasulullah SAW yang keempat, yang kelima itu wasirojam muniro. Nah kalau diterjemahannya itu sirojam muniro itu lampu yang menerangi. Nah tapi saya punya kitab, namanya kitab Lataiful Ma'arif di halaman 6, itu di situ dijelaskan. Siroj dan munir itu ternyata beda. Ya gitu kan. Memang setiap siroj pasti munir. Tapi tidak setiap munir itu siroj. Maksudnya gimana tahu? Nah, jadi siroj itu lampu, munir itu cahaya. Cahaya terang. Ya. Nah jadi kan memang leres. Ya memang betul setiap lampu pasti terang. Cahaya bercahaya. Ya. Tapi tidak setiap yang bercahaya itu lampu. Disebut lampu. Ya. Setiap garam pasti asin, tapi tidak setiap yang asin disebut garam. Karena ingus juga. Maksudnya dengan ingus? Langsung tuh, ibu langsung. Ibu mau mungkin di bumi teu aya uyah, geus we ku ieu Pak, lah teu bisa. Itu beda. Nah, setiap asem itu pasti hasem, tapi henteu anu hasem disebut asem. Tai ucing oke kan? Tuh, nah ini makanya oleh ulama itu dalam kitab Lataiful Ma'arif itu dibedakan. Ada sirod, ada munir. Nah ini makanya disinilah ya keyakinan kita terhadap syafaat. Apa itu sirod? Nah kata di dalam Lataiful Ma'arif itu as-sirod khomsatun. Nah yang disebut sirod itu ada 5. Wahidun fi dunya, wahidun fis sama, wahidun fi qalbi, wahidun fi din, wahidun fil jannah. Jadi Allah memberikan sirod kepada kita itu ada 5. Wahidun fi dunya, yang pertama Allah berikan sirod itu di dunia. Nah, apa itu? An-nar, api. Nah, ibu butuh api? Perlu. Ya, perlu betul. Api atau tidak? Ya, perlu. Secukupnya atau banyak? Secukupnya. Nah, dalam tubuh kita ada unsur api. Makanya kita kadang-kadang anget. Ibu mau nggak kalau suaminya apinya diambil? Ya coba, kalau zat apinya diambil, jadi tidak ada itu. Berarti tidak ada ruhnya. Ya. Berarti meninggal dunia kalau sudah tidak ada ruh apinya. Makanya yang pertama itu sirod Allah berikan kepada kita berupa api. Wawahidun pisama, satu di langit, Allah simpan di langit. Yang semua orang pasti butuh. Apa yang di langit? Nah, matahari. Itu di langit Allah simpan. Sirod yang kedua. Wawahidun fi qalbi. Nah, satu di dalam hati, makrifat atau iman. Nah, kalau orang sudah tidak ada iman, itu sudah bahaya.
Itu kan jam segini enakan tidur daripada ngaji. Laras Bu? Tapi karena kita punya iman, ya akhirnya kita mau pengajian. Nah, wa wahidun fidin, satu lagi sirod Allah simpen di agama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi Muhammad itu sebagai cahaya agama. Makanya insya Allah Islam akan tetap tegak. Apapun godaannya tetap akan tegak. Ya, makanya karena apa? Karena cahaya agama itu adalah Nabi Muhammad SAW yang mukjizatnya Al-Quran. Al-Quran itu tidak habis ditelan waktu sampai akhirat tembus. Contoh begini, Ibu ada yang keluaran SMA? Ada. Di SMP pernah belajar biologi? Pernah. Di SMA pernah belajar fisika? Pernah. Nah, Ibu masih baca enggak buku itu? Enggak. Tuh, kan? Enggak pernah baca lagi kan? Ibu belajar Al-Quran waktu kecil. Ya, sekarang kita udah dewasa, baca enggak Al-Quran? Baca. Al-Quran itu sampai, jangankan masih hidup, di akhirat saja insya Allah manfaatnya Al-Quran itu ada. Makanya cahaya Islam itu, cahaya agama itu adalah Rasulullah SAW. Wa wahidun fil jannah. Nah ini yang saya jujur aja sering bertanya-tanya dan tidak berani membahas terlalu jauh. Wa wahidun fil jannah Umar bin Khattab. Cahaya surga itu adalah Umar bin Khattab. Wallahu alam, apa itu maksudnya? Yang pasti yang saya ikuti dari sosok Umar bin Khattab, beliau itu kalau perang tempur Ibu jago. Satu kali tempur bisa 1 sampai 70 musuh beliau bunuh. Tapi ketika pulang ke rumah, dipolototan ku pamajikanana tungkul. Nah, makanya sahabat kadang-kadang ini jago perang kok, di mata istrinya nggak ada apa-apanya. Kalau istrinya udah keluar mata, udah dia diem. Itu kan padahal jago tempur. Punten ai caroge Ibu lamun dipolototan tungkul atau leuwih molotot. Aisyah lagi orang kadang-kadang melalui molotot. Sayyidina Umar itu takut sama istrinya, sangat menghargai. Ini mungkin diantaranya. Ya karena apa? Karena memang nih untuk jejaka. Jadi kalau mau tinggi derajat itu ya turut sama istri. Nanti kalau sudah berumah tangga turut sama istri. Makanya saya alhamdulillah karena ingin naik derajat itu saya selalu turut sama istri. Kata istri naik, naik. Nah, kata istri turun, turun. Kata istri turun naik. Nah itulah kumamaneh nawe. Ya supaya saya naik derajat. Nah ini jadi subhanallah Sayyidina Umar lantaran menghargai istrinya itu beliau sampai dibuat cahaya surga. Nah yang terakhir nih dari fungsi Rasulullah munir. Apa itu munir? Nah dalam Lataiful Ma'arif halaman 6 itu dijelaskan al-munir fil akhirah lil mu'min mudnib wa huwa sapa'ah. Jadi fungsi Rasulullah yang terakhir yang kelima itu adalah munir, diberikan kepada orang yang meninggal membawa dosa, namanya adalah syafaat. Nah, jadi fungsi Rasul yang kelima itu adalah syafaat. Ya, tinggal pertanyaan kita. Tadi kan Teh Depi, saya nggak mau ke neraka. Bisa nggak dengan syafaat Rasulullah? Insya Allah bisa. Yang tidak beriman saja didoakan Rasul, pamannya masih Allah berikan keringanan. Apalagi kita ya iman kepada beliau, ibadah walaupun tidak istiqomah kita laksanakan, masa Rasul tidak memberikan syafaat. Hanya siapa sih yang akan diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di antaranya ditanyakan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Dan ini syarat utama. Ya Rasulullah, ma as'adu bisafaati. Ya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang akan diberikan syafaat yang paling istimewa? Kata Rasulullah, as'adu bisafaatika man qala la ilaha illallah kholison min qalbihi. Orang yang akan diberikan syafaat yang paling istimewa dan terdahulu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Berarti bahasa la ilaha illallah itu kan kalimat tauhid. Kalau kalimat tauhid berarti kalimat iman. Berarti siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu pasti akan mendapatkan syafaat. Itu syarat yang pertama. Nah baru yang kedua, ya ini kan kalau di para kiai suka dijabarkan siapa yang membaca sholawat pasti akan mendapat syafaat. Memang betul. Itu Rasulullah SAW pernah
ditanya tentang itu, Rasul menjawab, siapa yang membaca sholawat 1 kali di pagi hari, 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, adroktahu bisafaati yaumal qiyamah. Dia akan aku datangi di akhirat dengan diberikan syafaat. Nah, ini penting untuk kita selalu membacakan sholawat. Jadi jangan benci terhadap sholawat. Walaupun dalam praktek memang antara kelompok A dengan B beda. Ya, kita nggak usah mikir ke sana, yang penting sholawatnya. Ada orang yang benci terhadap sholawat kalau dilantunkan. Nggak usah dilakukan. Itu kan sholawat mah biasa-biasa aja, nggak masalah. Yang penting dia kok masih membaca sholawat. Ya. Bagi saya kan ya seni itu salah satu hal yang harus dinikmati. Nggak apa-apa. Itu kan baca sholawat, dilantunkan, asal suaranya enak. Ya Ainu Rebek mah lempeng we lah tong di lagu-lagu. Kalau kayak Jajaka kan baca sholawat enak karena suaranya sudah teruji. Ya, gitu. Kalau ibu-ibu kelihatannya nggak usah dinyanyikan, lurus-lurus aja lah. Aduh, baik Ustaz, kita harus lihat lagi ya. Bunda masih semangat ya? Tapi ini sedikit lagi loh waktunya. Iya, baik pemirsa, tetap bersama kami. Selepas yang satu ini kita akan lanjutkan lagi ya. Dan kita tetap di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Ya pemirsa, masih di Cahaya Kolbu hari ini ya. Menarik sekali perbincangan kita hari ini tentang tugas dan fungsi kenabian yang begitu luar biasa. Jadi kita tahu nih Rasul itu siapa, Nabi itu siapa gitu ya, tugas dan fungsinya seperti apa, begitu luar biasanya. Walaupun kita memang tidak pernah bertemu wajah dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi semoga hati kita tetap tertaut kepada beliau ya, tetap teringat kepada beliau sehingga kita senantiasa menyampaikan salam, menyampaikan sholawat kepada baginda Rasul, dan semoga kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat beliau tadi ya. Kita waktu itu sedikit lagi sih Kang sebetulnya ya, tapi saya penasaran sebetulnya dengan keistimewaan kita nih ya. Kita kan tidak pernah bertemu dengan Rasul ya, tetapi kita itu begitu setianya menjadi pengikut beliau. Seberapa istimewanya kita ini gitu loh Kang. Baik, keistimewaan yang diisyaratkan oleh Allah di dalam firman-Nya itu bisa dibaca di Al-Ahzab ayat 47. Wabassiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabiro. Jadi kabar baik bagi orang-orang yang mengimani Rasulullah SAW, Allah akan menganugerahkan fadlan kabiro. Jadi keutamaan yang besar. Keutamaan yang besar. Hanya mungkin terakhir, saya tanya ke ibu, lebih baik ibu yang kenal Rasul atau Rasul yang kenal kita? Nah, kita juga pengen dikenal Rasul. Tidak mungkin kita mengenal Rasulullah, iya, karena kita tidak pernah bertemu. Iya. Maka lebih baik Rasulullah yang mengenal kita. Salah satu orang yang dikenal oleh Rasulullah adalah yang suka membaca sholawat. Itu. Jadi orang yang suka membaca sholawat itu akan dikenal oleh Rasulullah. Setinggi apapun iman, ilmu orang, tanpa suka membaca sholawat, dia tidak akan dikenal oleh Rasulullah. Oh, Masya Allah. Baik ya Bunda, waktu kita sudah habis sebetulnya ya. Tapi aduh begitu luar biasa hari ini. Ustaz, kita tutup dengan doa ya. Yuk, enggak silahkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan ya afini ma wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajil karim wa adimi sultanik.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa umat muslim di mana saja berada. Ya Allah, kabulkanlah segala tujuan baik kami untuk kepentingan dunia dan akhirat. Ya Allah, hindarkanlah kami dari malapetaka dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang soleh dan solehah. Ya Allah, jadikanlah kami semua hamba-Mu yang istiqomah di dalam ibadah. Ketika meninggal dunia, jadikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin wa tasimu bihablillah. Amin ya Allah rabbil alamin. Hatur nuhun pisan Kang Atus ya. Sami-sami. Dan Bunda dari Majelis Taklim Sinamon Syariah juga hatur nuhun pisan ya Bunda ya. Jazakallah, terima kasih. Selalu aja dengan celing-celing semua ya. Dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda di hari ini. Semoga apa yang tadi sudah kami sampaikan ini bisa menambah wawasan, menambah keilmuan kita, sehingga kita akan bertambah juga cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Cahaya Kolbu. Sampai jumpa lagi Bunda ya. Sampai jumpa lagi di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matawi masaha launai sebelah sama winta ayasna bahau lau todikil ada dinaskan oleh kila hadil matawi masaha lau Ardin naski